Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di bulan Syawal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa sampai di bulan Dzulqa'dah lalu masuk Zulhijjah dan Al-Muharram. Karena 3 bulan ini termasuk di antara waktu-waktu terbaik kita beramal saleh. Akhwatul iman rahimakumullah, kali ini kita akan singgung yaitu 4 perkara jangan pernah lupakan di dalam hidup kita. Kenapa akhwatul iman 4 perkara ini begitu pentingnya bagi seorang muslim untuk dia senantiasa pegang, untuk dia senantiasa lakukan di dalam hidupnya, sehingga harapan, cita-cita, apapun yang kita inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah untuk mengabulkannya untuk kita, ya. Apa 4 perkara ini? 4 perkara ini adalah di antara janji Allah sebenarnya di dalam Al-Quran yang kita setiap muslim itu sangat-sangat dianjurkan untuk rutin lakukan amalan ini. Dan jangan kita lupakan agar di dalam hidup kita ini intinya kita bisa mendapatkan kebarokahan. Dan kalau kita memiliki hajat-hajat yang kita inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikannya. 4 perkara ini adalah sekali lagi termasuk di antara janji Allah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama apa 4 perkara ini? Yaitu la tatruk dzikrallah. Jangan kamu tinggalkan zikir kepada Allah. Fatahrumu dzikrallahu lak, sehingga kamu terhalang untuk diingat oleh Allah. Yang kedua, wala tatrukud du'a, wala tatrukid du'a, dan jangan meninggalkan doa. Fatahramul ijabah, sehingga kamu terhalang dikabulkan doanya. Dan yang ketiga adalah wala tatrukis syukra, dan jangan kamu meninggalkan bersyukur. Fatahrumuz ziyadah, maka kamu terhalang dari bertambahnya rezeki, ya. Dan yang keempat, wala tatrukil istighfar, dan jangan kamu tinggalkan istighfar. Fatahrumun najat, maka kamu terhalang untuk mendapatkan keselamatan. Nah, 4 perkara ini, ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah sekalian, kita akan coba singgung satu persatu dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga 4 perkara ini menjadi bagian di antara bagian yang rutin untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan lupakan untuk berzikir kepada Allah, ya. Jangan lalai untuk berzikir kepada Allah. Karena kenapa? Dengan kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat hambanya yang berzikir kepadanya. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah
Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 152-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ayat ini akhwatal iman, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan saking besarnya keutamaan zikir kepada Allah. Dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, beliau menjelaskan ada 52 keutamaan zikir. Ketika menjelaskan, mengungkapkan ayat ini, surah Al-Baqarah 152, kemudian beliau berkata, "Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafat fadlan wa syarafan." Seandainya tidak ada keutamaan zikir kecuali ini, tentu sudah cukup sebagai kemuliaan dan keutamaan yang agung, ya. Karena kenapa? Ketahuilah, lalu dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala, yang diriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Seandainya barang siapa saja yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan barang siapa yang mengingatku di tengah sebuah kelompok, maka aku akan mengingatnya di tengah kelompok yang lebih baik dari mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini jemaah sekalian, ketahuilah bahwa di antara ibadah atau bahkan satu-satunya ibadah yang tidak memiliki batasan tempat, waktu, situasi, kondisi, yaitu hanya zikir kepada Allah. Zikir ini ibadah ringan, mudah kita lakukan, tetapi sangat sedikit orang yang melakukannya. Semua ibadah-ibadah lain itu punya batasan waktu. Puasa ada batasan waktunya. Nggak bisa ibu puasa sampai subuh, Bu. Udah buka sampai subuh lagi nggak bisa. Batas puasa kita dari fajar sampai dengan terbenam matahari itu maghrib. Selesai. Nggak bisa ibu puasa sampai isya. Ibu mau haji, hajinya terbatas. Udah di Mina tapi nggak ke Arafah, hajinya sah apa enggak? Enggak sah. Sementara itu hanya bisa dilakukan sekali setahun. Kita bisa ini. Sedekah, enggak mungkin setiap menit ibu sedekah. Salat pun ada batasan waktu dan jumlahnya. Yang wajibnya, kalau jumlahnya dibatasin, kalau mau salat sunnah ya paling tidak lakukan 2 rakaat, subuh asar udah punya batas waktu salat. Tetapi zikir, sungguh ini ibadah yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukannya. Adzikru didunisian, lawan kata zikir itu lupa, ya. Lawan kata zikir itu artinya lupa. Bahkan saking agungnya ibadah zikir ini, semua atau rata-rata ibadah-ibadah besar yang hukumnya terutama wajib, apabila disertai dengan zikir, maka ibadah itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Mari kita belajar satu persatu. Contoh, selesai salat. Apa perintah berikutnya? Adalah zikir kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah ini 183-nya, 100. Allah berfirman, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian selesai salat. Kalau selesai salat,
Apa perintah Allah? Fadhkurullah. Berzikirlah kepada Allah. Ya. Ini, jadi kita disuruh apabila kita selesai salat, maka perintah berikutnya adalah berzikir kepada Allah. Nah ini diantara, makanya dari sini kita belajar jemaah sekalian. Ya. Dari sini kita belajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat tidak didapatin riwayat pernah mengangkat tangan berdoa. Selesai salat wajib. Walaupun di antara para ulama memang berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak terus-menerus melakukannya. Ya. Jadi selesai salat itu perintahnya zikir. Surat An-Nisa ayat 103. Jangan buka ya. Surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah ay idza faraqtum wa addaytumus shalah. Apabila kalian selesai salat, berzikir kepada Allah. Boleh kita lakukan kapan? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh berzikir dalam keadaan berdiri, juga berbaring, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Ini selesai salat hukumnya wajib. Lalu lihat lagi misalnya ibadah yang paling agung kita lakukan juga ada apa? Haji. Selesai haji, apa perintahnya? Zikir juga kepada Allah. Buka surah Al-Baqarah ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum." Apabila kalian menyelesaikan manasik haji kalian, manasik haji maupun umrah, apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan? Fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka berzikirlah kalian kepada Allah, bahkan lebih bersungguh-sungguh dibanding kalian mengingat nenek moyang kalian. Makanya ibadah paling afdal yang kita lakukan di tengah-tengah kita umrah maupun haji, zikir kepada Allah. Banyak berdoa dan berzikir. Itu. Apalagi kalau misalnya kalau yang berhaji itu selama dari pagi sampai sore berada di Arafah, ngapain? Itu. Bingung kalau nggak ngerti yang dilakuin. Ya. Maka yang paling banyak kita lakukan adalah berzikir kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik yang diucapkan olehku dan nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini disuruh. Bahkan di tengah-tengah perkara, di tengah-tengah situasi yang paling genting, yaitu kapan? Saat perang. Allah pun nyuruh zikir juga kepada Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, "Fa idza ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh, ya, fadbutu, diamlah di tempat kalian. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah, semoga kalian itu termasuk orang yang beruntung. Ya. Hari Jumat, selesai salat Jumat pun yang Allah perintahkan apa? Zikir. Allah berfirman, fa idza qadaytumus shalah fa idza qudiyatis shalah. Dan apabila kalian selesai salat Jumat nih. Itu. Apa perintah Allah? Berzikir kepada Allah, bertebaran di muka bumi. Ya. Sama juga ketika kita puasa jemaah sekalian. Dari pagi sampai sore kita puasa. Amalan apakah yang paling afdal kita lakukan di tengah berpuasa? Salah satunya adalah zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Zikir paling afdal. Makanya jangan heran kalau kita membaca kisah para ulama. Seperti Imam Syafi'i itu siang hatam sekali, malamnya hatam sekali. Karena di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka paling afdal yang kita habiskan umur di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Nah dari sini juga kita belajar jamaah sekalian. Zikir itu ibadah yang begitu banyak keutamaannya. Nah,
dan bahkan hampir semua ibadah-ibadah lain yang ingin kita raih pahalanya, maka lewat zikir kita bisa meraih pahalanya. Coba deh ibu-ibu sebutin, ingin dapat pahala apa coba? Coba sebut. Ingin ibu dapat pahala apa? Pernah baca pahala ibadah tapi belum bisa melakukannya sampai sekarang? Contoh apa? Haji, umrah, ya, haji umrah. Apa bisa kita lakukan? Gimana caranya kita dapat pahala haji umrah? Maka baca zikir ini setiap kali selesai salat. Apa itu? Setiap kali selesai salat baca gabungan zikir ini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Gabungin tiga-tiganya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dibaca sebanyak 33 kali setiap kali selesai salat. Baik itu salat wajib maupun sunnah, pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Ini zikir yang jarang dibaca. Ibu-ibu selama ini tahunya yang mana nih zikirnya? Kan kita tahu yang itu, yang mana? Bener, keliru ibu tahunya. Selama ini ibu tahu yang subhanallah berapa kali? 33. Ini dipisah toh. Oh gitu kan. Ya, makanya ini keutamanya berbeda. Selama ini kan ibu tahunya mana yang dipisah kan? Subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu tutup dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala. Apa keutamaannya? Wih, tiap hari dibaca aja nggak tahu keutamaannya. Ini keutamaannya jadi apa? Kalau ibu dengan pola subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, lalu tutup genap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Tuh, tandanya nggak berilmu nih gitu. Itu dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah ini polanya berbeda, gabungin tiga-tiganya. Jadi bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tidak pakai la ilaha illallah. Oh ini. Jadi gabungin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau kita gabungin tiga-tiganya ini, lalu dibaca sebanyak 33 kali, setiap kali selesai salat, baik itu salat wajib maupun sunnah, pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya dalam Bukhari dan Muslim. Bingung? Bingung apa bingung? Enggak, itu. Nah ini haji. Lalu kepingin dapat pahala apa lagi? Itu udah 4 tuh ya. Haji, umrah, jihad, sedekah. Subhanallah. Makanya disinilah besarnya pahalanya. Zikir ini jamaah sekalian, di dalam bab penghapusan dosa juga pahala luar biasa. Apalagi di bab sedekah. Di antara zikir ini sampai Nabi sabdakan kepada kita, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfaiha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqidz dzahabi wal wariqa, bahkan lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anakum yadribu anakum, bahkan lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian tabas lehernya atau kalian ditabas lehernya. Qalu bala, sahabat menjawab, mau. Qala zikrullah, amalan itulah zikir kepada Allah. Ada zikir yang kalau ibu-ibu rutin baca, ini lebih baik dibanding kita berimpak emas walaupun sebesar gunung. Pernah punya emas sebesar gunung? Boro-boro kan? Coba, apa zikirnya? Nabi katakan kepada kita, man halahul lail ayyukabidahu, barang siapa yang terasa malamnya berat dia hidupkan. Hidupin malam ngapain? Tahajud. Jadi ibu kalau berat tahajud, udah siang ngurus anak, capek nggak sempat tahajud, kata Nabi, man halahul lail ayyukabidahu,
Barang siapa yang malamnya terasa berat dia hidupkan. Au bakhila bil mal an yunfiqahu, pelit menginfakkan hartanya. Au jabuna 'anil adu an yuqatilahu, pengecut kalau bertemu dengan musuh. Apa suruhnya? Falyuktir min subhanallahi wa bihamdi, banyak-banyak baca lafaz zikir subhanallahi wa bihamdi. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfikuhu fi sabilillah, karena lebih Allah cintai dibandingkan gunung emas yang dia infakkan di jalan Allah. Subhanallah. Makanya zikir ini, Bu, lafaz zikir subhanallahi wa bihamdi ini kalau dibaca dengan jumlah tanpa batas, berapapun yang kita baca, pertama, dia ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Kedua, dari setiap satu ucapan itu ditanamkan bagi kita sebuah pohon kurma di sorga. Ya. Ini keutamaan zikir ini. Dan tadi mengganti salat malam juga sedekah. Ini paling kalau dibaca tanpa batas. Tetapi makanya zikir itu, ya mas kalian, ada namanya zikir itu sifatnya mutlak. Mau baca berapapun jumlahnya terserah. Kayak tadi zikir ini. Ini namanya zikir yang mutlak. Tapi ada namanya zikir juga yang muqayyad. Muqayyad itu terikat. Terikat dengan 4 perkara. Terikat dengan waktu. Terikat dengan jumlah. Terikat dengan tempat. Terikat dengan situasi dan kondisi tertentu. Kita belajar dari zikir ini. Ya. Misalnya zikir tadi. Zikir subhanallah. Kalau dibaca lepas, tanpa jumlah, berapapun banyak yang kita baca, tadi, ucapan paling dicintai oleh Allah. Dari setiap satu ucapan ditanamkan bagi kita sebuah pohon kurma di surga. Sekarang kita belajar mengikatnya. Apabila zikir subhanallah wa bihamdih, coba dibaca dulu, ikuti. Subhanallahi wa bihamdih. Ulangi. Ulangi. Nah, apabila zikir ini kita ikat dia dengan jumlah, kita baca 100 kali dalam sehari. Baca 100 kali dalam sehari, ini dengan jumlah. Kapanpun pokoknya 100 kali dalam sehari, maka keutamaannya berubah. Apa keutamaannya? Allah hapus dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Maka Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, siapa saja yang membaca subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, khutat khatayahu wa in kanat mitla zabadil bahr, dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Itu tadi diikat dengan apa? Dengan jumlah. Sekarang kita ikat dia dengan waktu. Ya, kita ikat dia dengan waktu. Apa itu? Yaitu kita baca 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petangnya. Keutamaannya pun jadi berubah juga. Makanya Nabi SAW bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Siapa yang membaca ketika dia berada di waktu pagi dan ketika dia berada di waktu sore, subhanallah bihamdi, berapa kali? 100 kali. Maka keutamanya, kata Nabi, lam ya'ti yaumal qiyamati bi afdala mimma jabihi illa ahadun qala mithla ma qala au zada alaihi. Nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mampu mengungguli apa yang dia bawa kecuali orang yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih banyak lagi. Jadi 100 itu minimal, boleh lebih baca dari 100. Ya. Nah, itu tadi diikat dengan apa? Diikat dengan waktu. Nah, ada yang diikat dengan tempat. Contoh apa? Doa masuk masjid, doa masuk kamar mandi, doa ketika berada di
Arafah, atau ketika kita berada di Safa Marwah, itu udah ditentukan tempatnya, jangan diganti. Doa masuk kamar mandi pakai masuk ke rumah, doa masuk rumah pakai masuk ke ke masjid, nggak bisa. Karena kenapa? Sudah ditentukan waktunya. Lalu ada situasi kondisi tertentu seperti apa? Contoh, ketika ibu lagi mampir di suatu tempat yang baru, lagi rekreasi misalnya, jangan ibu pas turun bilang, "Mbah, misi numpang lewat." Enggak boleh. Dan ini termasuk bisa jadi bentuk syirik. Nabi ajarkan kepada kita, "Man nazala manzilan." Siapa yang mampir di suatu tempat yang baru, turun di tempat yang baru, kemudian dia membaca doa, apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita baca doa ini, kata Nabi, kita akan dijaga dari segala macam bentuk gangguan di tempat tersebut sampai kita meninggalkan tempat tersebut. Makanya jemaah sekalian, dimanapun berada, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ada 6 zikir yang paling banyak Nabi baca. Ya, Anda singgungkan langsung aja. 1, zikirnya itu bunyinya la ilaha illallah. Ini zikir paling afdal. La ilaha illallah, zikir yang paling afdal, dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Semoga nanti lain waktu kita singgung secara khusus keutamaan itu zikir yang paling afdal itu zikir doa dan zikir dan doa yang paling utama. Yang kedua, zikir yang paling banyak Nabi baca subhanallah wa bihamdih. Zikir kedua. Adapun zikir ketiga yang paling banyak Nabi baca adalah gabungan 4 zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir yang ketiga. Zikir yang keempat yang paling banyak Nabi baca adalah la haula wala quwata illa billah. Ya. Zikir kelima, ini zikir yang jarang ibu pakai. Lafaznya apa? Yaitu ya dzal jalali wal ikram. Ini bisa jadi pembukaan doa juga, ya dzal jalali wal ikram. Dan zikir keenam yang paling banyak Nabi baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan variasikan dari zikir ini mana yang kita baca. Subhanallah bihamdi, boleh ditambahkan juga ada lafaz subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Boleh kita tambahkan dengan lafaz ini juga, ya. Nah itu yang pertama tadi, ya, yaitu jangan lupa zikir kepada Allah sehingga kita terluputkan dari diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk yang kedua. Apa yang kedua tadi? Wala tatrukid du'a. Jangan tinggalkan doa. Ya. Ujungnya apa kalau kita tinggalkan doa? Wa tahrumul ijabah. Maka akan terhalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini kita belajar ikhwatul iman, di antara salah satu ibadah yang penting untuk selalu kita lakukan, yaitu jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Doa ini jemaah sekalian adalah ibadah yang agung. Ibadah fisik paling afdal itu apa? Ibadah fisik paling afdal? Bu, apa ibadah fisik paling afdal? Salat. Dan ibadah lisan paling afdal? Doa. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, itu, wa'alamu anna khairu a'malikum as-salah. Ketahuilah amalan terbaik kalian itu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' ila mu'min. Dan tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali mu'min. Nah terkait dengan doa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita,
dalam surat Ghafir, surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Ini janji Allah. Setiap hambanya yang berdoa, Allah akan ijabah doanya. Dan ingat di bab doa, maka ingat baik-baik. Terijabahnya doa kita ini di antara faktornya adalah tergantung prasangkaan kita kepada Allah. Ana adda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung prasangkaan hambaku kepada aku. Maknanya kalau kita menyangka doa kita dijabah, Allah ijabah doa kita. Kalau kita menyangka amalan kita diterima, Allah terima amal kita. Kalau kita menyangka kita mohon ampun, Allah ampuni kita, maka Allah akan ampuni kita. Ustaz, kok saya sering berdoa, doanya nggak diijabah-ijabah? Disinilah yang jadi titik tolak pertanyaannya. Anda ingetin kepada para jamaah, doa itu pahami paling tidak 7 perkara kalau kepingin doanya diijabah. 1, pelajari keutamaan berdoa. Ya. Kalau kita tidak ngerti keutamaan berdoa, menjadikan kita malas berdoa. Karena dalam pandangan kita ini doa ini hanya sekedar meminta, enggak. Yang kedua, pelajari syarat-syarat doa. Doa itu punya syarat. Sebagaimana salat punya syarat, haji juga punya syarat. Kalau syaratnya tidak kita penuhi, wajar doa kita tidak diijabah. Dan di antara syarat penting doa yaitu at-thiqatu billah wal yaqinu bil ijabah. Kita thiqah, totalitas percaya kepada Allah dan yakin doa kita diijabah. Makanya kenapa kadang-kadang kalau kita berdoa, doanya gak diijabah. Bisa jadi ibu-ibu suka batalin doanya. Kok gimana batalin doa? Ibu angkat tangan berdoa, ya Allah, aku pingin tahun ini umroh gratis bintang 5 ya Allah. Udah angkat tangan doa ya Bu. Sesuai doa. Emang bisa? Apa iya? Hati-hati Bu. Ya. Kita itu sering kali ragu doa kita diijabah oleh Allah. Mungkin karena merasa dia punya banyak dosa, lalu nggak mau ijabahnya, nggak mau berdoa kepada Allah. Makanya belajarlah di sini, yakin. Makanya tahun ini jemaah sekalian, saya membuat sebuah program lewat Doa dan Zikir Academy. Kita memiliki 7 program, Bu. 1 itu tahsin tahfiz bacaan doa sehari-hari. Di sana kita cek bacaan salatnya. Itu kita semua lakukan ini online, Bu. Nanti kalau ibu kepingin ikut programnya silahkan. Lalu berikutnya itu doa zikir sehari-harinya, makan, minum, berpakaian, semua keseharian. Nah, kita juga ada programnya yang 2 bulan sekali. Apa itu? Yaitu daurah 2 hari agar doa terkabul. Kita ajarin ke ibu tahapan-tahapan doanya yang tadi itu. Ya, ada 7 perkara ini kita ajarkan. Ya, ada yang kita juga lakukan online. Lalu kita juga adakan bimbingan doa terkabul. Ibu mau hajatnya apa dikabulkan, kita pandu selama 1 tahun, Bu. Doa ini. Ya. Apapun hajat ibu. Wah, Ustaz, saya kepengen bisa terbang, nggak bisa gitu. Ya. Mungkin ibu nanti punya anak yang belum menikah, pingin umrah setiap tahun gratis, bisa minta sama Allah. Ya, gitu. Ini di bimbingan doa ini. Kita ajarkan dulu gimana pola doa terkabul itu. Yang 7 tadi ya. Ini ingetin. Jadi tadi apa pertama? Pahami keutamaan doa. Lalu berikutnya apa? Syarat terkabulnya doa. Lalu berikutnya apa? Pembukaan dan isi doa. Ini penting untuk kita tahu. Ini pembukaan isi doa. Doa itu punya pembukaan, doa itu punya isi. Di sinilah makanya nanti perlu untuk kita pelajari. Berikutnya apa? Adab-adab berdoa. Doa itu punya adab-adab. Ya. Berikutnya apa? Waktu dan tempatnya.
Jadi doa itu punya waktu terbaiknya berdoa. Kalau kita berdoa asal dan kita menyangka waktu itu doa mustajab, sementara menurut Al-Quran dan Sunnah bukan doa mustajab, nggak bisa. Lalu berikutnya apa? Jadikan diri kita itu orang yang doanya makbul. Ada orang yang doanya makbul, seperti orang yang sedang puasa, doa orang tua untuk anaknya, orang yang sedang haji maupun umrah, itu doanya makbul. Ya, jadi jadikan posisiin diri kita doanya makbul. Ya. Waktunya juga, misalnya antara adzan dan iqamah, sepertiga malam terakhir, di waktu sujud. Di waktu itu terbaik untuk kita meminta berdoa. Hari Jumat dari selesai salat asar sampai matahari terbenam. Lalu yang paling kunci kita pahami, yaitu penghalang-penghalang terkabulnya doa. Jangan sampai kita sibuk berdoa, tahu-tahu apa? Kita sendiri melakukan penghalangnya. Salah satu penghalang terkabulnya doa apa? Ragu. Udah khusyuk, angkat tangan berdoa, ya Allah, aku pingin umroh gratis bintang 5 tahun ini. Udah selesai doa. Emang bisa? Apa iya? Dia sendiri yang ragu doanya diijabah. Makanya Nabi sabdakan kepada kita, "Uda Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan penuh doa kalian diijabah oleh Allah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lah. Allah itu tidak mengijabah doa yang berasal dari hati yang lalai dan lengah. Lalai, enggak tahu apa yang dia minta, enggak yakin doanya akan dikabulkan. Nah, di sini kita ajarin. Makanya di daurah ini kita banyak kupas tema ini. Kuatin ibu. Belum lagi nanti pembukaan doa yang makbul itu seperti apa sih? Ini kita ajarin juga doa-doa pembukaan ini. Nah, nanti jamaah bisa dapatkan informasinya ini. Belum lagi kita ngadain bimbingan untuk yang kepingin umrah dan haji. Kita ajarkan doa-doanya bagi yang mau umrah, kepingin tahu nanti doa-doa apa penting diminta di sana. Yang haji juga apa-apa doa harus dibaca selama berhaji. Itu kita bimbing, Bu. Nanti kita ada kajian rutin juga setiap Sabtu pagi insya Allah. Itu selesai salat subuh, fikih, doa, dan zikir. Ya, belum lagi kita ada program tadabburnya. Makanya kita di program doa zikir ini nanti ada yang kita cek bacaan salatnya plus artinya. Kita perbaiki. Lalu ada doa juga pagi petangnya agar apal. Lalu doa sehari-hari yang ibu baca ada kurang lebih sekitar 150 doa yang harus kita baca dalam sehari, Bu. Kita pandu satu persatu. Karena betapa banyak kami, karena saya rutin ngisi pesantren lansia, Bu. Ya. Nah, ini adalah di antara program pesantren lansia. Karena setelah kami banyak itu ngecek yang usia-usia lansia ini, udah usia bacaan sholatnya masih belepotan. Sampai udah usia gini nih, ibu sekarang tanya deh, udah berapa puluh tahun salat? Udah berapa puluh tahun salat? Ya, minimal kan ibu salat itu udah 40 tahun kan? Itu minimal tuh. Pertanyaannya, ngerti nggak bacaan salatnya dari takbir sampai salam? Ini, Bu. Makanya di sini nih, programnya itu 5 kali pertemuan kita cek, Bu. Perbaiki dulu bacaannya. Baru kita ajarkan ngerti artinya. Baru nanti setelah itu ibu ikut program lebih lanjutnya tadabburnya. Apa sih maknanya? Ibu setiap hari baca Allahu Akbar, tahunya cuma mengatakan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Seperti apakah kebesaran Allah? Ibu tiap hari baca Subhana Rabbil Azim. Apa arti Subhana Rabbil Azim? Maha suci Allah yang Maha Agung. Seperti apakah keagungan Allah? Ya. Apa perkara-perkara yang menjadikan kita tidak termasuk mengagungkan Allah? Itu kita ajarkan ibu di tadabbur, bacaan, dan gerakan salat. Ini programnya kita buat, Bu. Ya. Itu. Silakan nanti jamaah bisa pada ikut program ini. Nah, ini di bab doa ya. Nah, sama juga di dalam doa ini kita butuh keyakinan kuat. Makanya kami menyediakan itu bimbingan. Ibu punya hajat apa? Pingin umroh gratis setiap tahun, lalu pingin anaknya yang belum menikah agar dimudahkan menikah, lalu yang pingin anaknya udah menikah pingin dapat anak, atau ibu pingin dapat cucu, itu ada program kita bimbing ibu selama 1 tahun full.
Apapun hajat ibu, ibu tinggal tulis. Mungkin 3-5 hajat kita target untuk diraih tahun ini. Lewat apa? Salah satunya lewat doa. Dan gimana cara kita menanamkan keyakinan bahwa doa saya ini dikabulkan oleh Allah? Ini penting untuk ada. Karena bab doa itu bukan bab sekedar ngangkat tangan. Bab doa itu adalah terkait dengan bab tauhid kita kepada Allah. Ibu sekarang punya utang banyak. Ada yang punya utang banyak, Bu? Woi. Ada yang punya utang banyak. Pingin gak lunas utangnya tahun ini? Serius? Udah ikut programnya, Bu. Nanti kita ajarkan apa doa yang harus kita baca agar Allah lunasin utang kita, berapapun banyaknya utang yang kita miliki, dan bagaimana caranya Allah juga berikan kita nanti rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, Bu. Enak kan ya? Ada masalah, ada jalan keluarnya. Butuh uang, ada jalannya dikasih dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Disinilah penting untuk kita belajar di bab doa. Karena Nabi udah praktekin salah seorang sahabat yang pernah mengadu kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bahkan juga seorang sahabat itu, Nabi lihat dia banyak di masjid. Itu, dia sering di masjid aja kerjaannya. Akhirnya Nabi datang padanya. Ada gerangan apa kamu di masjid ini? Padahal ini bukan waktu salat. Nabi itu gak senang orang-orang itu di masjid itu kalau bukan waktu salat, Pak. Karena kenapa? Bisa jadi mereka gak kerja. Lalu sahabat itu berkata apa? Humumun, gundah yang menyelimutiku, dan utang yang belum terbayarkan. Lalu Nabi ajarkan sebuah doa. Maukah aku ajarkan kamu sebuah doa? Walaupun hutangmu sebesar gunung, Allah akan membantumu untuk melunasinya. Lalu Nabi ajarkan sebuah doa. Lalu apa kata sahabat? Setelah aku mengamalkan doa itu, utangku lunas, kesedihanku jadi diganti jadi kebahagiaan. Ini doa. Makanya doa ini adalah terkait dengan masalah berapa yakin kita kepada Allah, seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau ibu sekarang punya banyak utang, betapa banyak Allah untuk melunasi utang ibu. Apa cara terbaik ibu cepat lunas utang? Pertama nih, ibu, datangin tempat ibu berutang. Langkah pertama tuh, ibu selama ini punya utang hilang dari peredaran gitu, ditelepon gak nyambung, didatengin nggak ada, pas ditagih galakan dia gitu loh. Jadi kalau Allah tahu dalam diri kita ini ikhlas ingin bayar utang, Allah pasti lunasi kita. Allah tolong kita. Karena salah satu di antara orang yang ditolong oleh Allah adalah orang yang berniat itu untuk menebus dirinya atau membebaskan diri dari utang. Ya. Makanya dari sini dua bab doa. Di bab doa ini dalam hidup ini jangan pernah mengandalkan kemampuan sendiri, Bu. Jangan pernah bergantung kepada diri kita sendiri. Makanya salah satu doa yang penting ibu sering baca, ini termasuk zikir pagi dan petang, apa? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatai wa aslih li sya'ni kullah. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku sangat mengharapkan rahmat-Mu. Fala takilni ila nafsi tarfat. Jangan kamu serahkan semua urusan ini kepadaku sekejap pun. Waslih li sya'ni kullah. Perbaiki keadaanku. Kita minta diperbaiki keadaan kita. Apa keadaan ibu? Sakit, susah apapun, utang menumpuk, rezeki terasa sempit. Itu keadaan kita. Lalu kita ujungnya nutup dengan la ilaha illa anta. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Atau ibu tambahkan doa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini kalimat-kalimat yang perlu untuk kita ulang, tanamkan keyakinan apapun beratnya ibu, masalah ibu, ingat ibu memiliki Allah yang maha besar. Ini menjadikan kita selalu bergantung kepada Allah. Dan ingat di bab doa itu salah satu yang penting ingat di bab doa apa? Bisa jadi antara doa yang kita minta dengan lapas doa di dalam Al-Quran maupun Sunnah itu berbeda. Contoh, Bu, ibu sekarang nih
Allah takdirin ditelan ikan. Masih sempat hidup dalam perut ikan. Kira-kira doa ibu apa? Ibu nggak pernah belajar nih, Bu. Kira-kira doa ibu apa? Hah? Ibu nggak tahu doa apa-apa nih. Kira-kira mintanya apa, Bu? Kalau ibu ditelan ikan, pasti yang kita minta itu apa, Bu? Keluar dari perut ikan, kan? Coba sekarang ibu lihat. Nabi Yunus doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ada doa minta keluar dari perut ikan enggak? Itu, Bu, masalahnya. Kita itu seringkali berdoa itu berdasarkan tujuan doa itu. Sementara lafaz doanya seringkali berbeda dari Al-Quran dan Sunnah. Ibu nanti buka doa lunas utang. Mayoritas doa lunas utang itu enggak ada kalimat lunas utang, Bu. Contoh satu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman sya. Ada doa lapas lunas utang enggak di sana? Enggak ada. Ya. Sama ibu sekarang enggak punya anak, belum dapat anak. Yang sering ibu minta apa? Punya anak. Sementara Nabi ngajarin enggak gitu doanya. Ya. Nah, ini makanya disinilah pentingnya kita belajar di bab doa itu. Nanti ketika ibu-ibu udah tanamkan keyakinan bab doa, Masya Allah. Saya pelajarin setelah saya banyak belajar bab doa ini, Bu. Allah takdirkan saya punya anak itu 6, Bu. Dan dikasih sesuai permintaan. Yang pertama aja saya nggak minta. Anak saya itu cewek, cowok. Yang kelima kami minta cowok, yang keenam cewek. Nah. Ibu kan kepingin umroh gratis di bintang 5 kan? Pingin. Ya. Ada polanya, Bu. Di bab doa itu. Kalau kita udah punya keyakinan ini sama itu. Kalau umroh jangan suka mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ketika ditanya kenapa nggak umroh, rata-rata jawabannya apa? Woi, rata-rata jawabannya apa? Rata-rata bilang nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Karena kita kurang minta sama Allah. Ibu-ibu kita ini ingat, kalau kita belajar di bab doa, sahabat itu, orang-orang soleh sebelum kita sampai minta garamnya kapan? Di waktu sujud, Bu. Minta garam. Sampai Nabi nyuruh kita minta itu, sampai tali sandal kita putus, minta sama Allah. Tapi kita jarang lakuin itu. Ya? Jarang minta sama Allah. Ibu-ibu jarang takut berdoa, ya Allah karuniakan aku bulan ini dapat rezeki 10 juta dari arah yang tidak engkau tidak sangka-sangka. Pernah minta gitu enggak, Bu? Enggak pernah, Bu. Minta aja sama Allah. Ya. Apapun, kalau tali sendal aja disuruh minta sama Allah, sahabat aja minta garam di waktu sujud. Kenapa kita ibu tidak angkat tangan minta? Ya. Kenapa kita tidak angkat tangan minta semuanya kepada Allah? Makanya Nabi suruh kita, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta kepada Allah. Apapun minta kepada Allah. Ibu lagi perjalanan, angkat tangan, ya Allah mudahkan perjalanannya tidak macet. Ini nanti pas macet gerundel aja gitu ngomong. Ya kan, ya. Minta sama Allah. Apapun masalah hidup ibu, tolong minta sama Allah. Dan yang paling kunci ibu minta juga di usia tua agar diberi kesehatan dan dimudahkan ibadah. Udah usia tua penyakitan, hidup susah lagi. Repot, ya. Angkat tangan minta sama Allah. Itu ya. Yang kedua itu. Anda gak banyak singgung nih. Ya. Nanti kalau kepingin secara khusus ikut di bab doa silakan. Yang ketiga. Apa itu? Wala tatrukil istighfar. Jangan lupakan istighfar. Ya. Wa tahrumun najat. Maka kamu akan terhindar dari keselamatan. Istighfar jemaah sekalian adalah di antara ibadah yang begitu agung di sisi Allah. Luar biasa kedudukan istighfar ini. Sampai Allah firmankan kepada kita di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Itulah Allah tidak akan mengazab kaum beliau atau orang-orang munafik. Dijelasin selama Nabi itu ada di orang-orang musyrik, selama Nabi masih hidup. Nah sekarang Nabi udah meninggal, apa kita terhindar dari azab? Allah lanjutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka itu memohon ampun. Ya. Sama sekalian tadi keutamaan zikir, lalu keutamaan istighfar ini, itu jamaah cari di channelnya, udah kita kupas ya. Di 40 amalan yang paling banyak Nabi perintahkan untuk kita lakukan. Ya. Di Al-Hujjah juga kita udah kupas di Jud Mutia tema ini. Nah ini jadi apa? Keutamaan terbesar istighfar ini. Istighfar itu diantara penghalang turunnya musibah. Ya, diantara penghalang turunnya musibah. Makanya ketika menjelaskan ayat ini, diantaranya di dalam kitab tafsir Al-Muyassar dijelaskan, dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa kaum musyrikin itu sedangkan kamu wahai Rasul masih berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka ketika mereka beristighfar atau memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan maknanya, seandainya Allah menyegerakan azabnya, niscaya tiada yang tertinggal, akan tetapi Allah menghentikan azabnya disebabkan oleh keberadaanmu Muhammad di tengah mereka, dan mereka memohon ampun kepadamu. Oleh karena itu Allah berfirman, Allah dan tidaklah akan mengadab mereka semereka memohon ampun, dan itu pencegah adab dari mereka, padahal sebab turunnya adab itu telah tercapai. Jadi keberadaan Nabi di tengah umatnya di antara penyebab azab itu tidak turun. Tetapi pertanyaannya, ketika Nabi udah meninggal, apakah yang jadi benteng kita? Benteng kita itu adalah istighfar. Ya. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa'abara annahu la yu'adzibu mustaghfiran. Allah tidak akan memberikan kabar bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang istighfar. Li'anna al-istighfara yamhudzam, karena istighfar itu menghapus dosa. Alladhi huwa sababul azab, itu sebab turunnya azab. Fayandafi'ul azab, maka dengan istighfar itu menjadi penolak azab. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubah. Musibah tidaklah turun melainkan karena dosa, dan tidaklah terangkat melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini ingatkan satu kalimat. Apapun beratnya masalah yang ibu hadapi, rezeki terasa sempit, musibah datang, lalu tidak dapat anak, sulit dapat anak, lalu hujan gak turun-turun, lalu dagangan terasa sulit laris, tolong banyak-banyak istighfar. Ibu buka surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Di ayat ini Allah jelaskan kepada kita ada kurang lebih 5 keutamaan istighfar. Istighfar ini keutamanya itu sampai puluhan jumlahnya, Pak. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa bunyinya? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kalian, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Kalau kita udah sering memohon ampun, apa ujungnya? Allah katakan, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat dari langit. Ya. Allah turunkan untuk kita hujan yang lebat dari langit, midrar, yang terus menerus. Lalu yang kedua apa? Wa yumdidkum bi amwal, dan akan dikaruniakan kepada kalian itu harta. Amwal di sini bentuknya jamak, harta-harta. Wa banin, dan juga anak.
wajalakum jannatin, dan akan dianugerahkan untuk kalian itu apa? Untuk memperbanyak anak dan harta, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun. Wajalakum anhara, dan mengadakan pula untuk kalian itu sungai-sungai. Maka Syekh Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan hadis ayat ini belum mengatakan tinggalkan, tafsirnya tinggalkanlah dosa, beristighfarlah kepada Allah atas dosa yang kalian perbuat. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang begitu banyak akan dimaafkan oleh Allah. Maka hendaklah mereka segera memohon ampun kepada Allah, meraih pahala, dan hilanglah musibah. Allah pun akan memberikan karunia yang disegerakan di dunia dengan istighfar tersebut. Apa karunianya? Akan diturunkan hujan yang deras dari langit, juga akan dikaruniakan harta dan anak yang diharapkan. Begitu pula akan diberikan karunia kebun dan sungai di antara kelezatan dunia. Makanya ada seorang pernah mengadu kepada Hasan Al-Basri, ya. Ada 3 aduan, Bu. Yang satu mengadu kepada beliau tentang kekeringan pada lahan atau kebunnya. Lalu Hasan Al-Basri berkata, beristighfarlah kepada Allah. Yang satu lagi mengadu terkait dengan tidak memiliki anak. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Yang satu lagi mengadu terkait dengan paceklik. Ya. Lalu Hasan Al-Basri tetap mengatakan beristighfarlah kepada Allah. Dalam penjelasan itu istrinya lalu berkata, ada 3 orang mengadu dengan perkara masalah yang berbeda-beda, engkau nyuruh dia istighfar. Apa kata beliau? Aku menyuruhnya itu bukan dariku, tapi Allah lah yang berfirman. Kemudian belum bacakan ayat ini, surat Nuh 10 sampai 12-nya. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis lainnya juga Nabi menjelaskan yang man lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa membaca istighfar, dia sering dan terus menerus berbaca istighfar. Yang dalam riwayat mengatakan man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar. Apa janji Allah? Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Niscaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dikin makhrajan, kesempitan hidup ada jalan keluarnya. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, sanadnya dari Salih Al-Hakim dan Ahmad Syakir. Jadi di sini apa? Apapun beratnya masalah ibu, fokuslah di istighfar kepada Allah. Mohon ampun terus pada Allah. Kalau rezeki kita terasa sempit, hati kita terasa gundah gulana, sedih tentang masa depan, takut tentang kejadian-kejadian untuk anak kita, fokuskan ibu istighfar. Istighfar yang paling pendek kita baca apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sertikan dengan taubat. Ikuti coba. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau kita bisa membaca istighfar apa? Yang bunyi apa? Yang lebih gede juga pahalanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau ibu baca istighfar yang paling afdal, yaitu kita membaca Sayyidul Istighfar. Nabi sabdakan pada kita Sayyidul Istighfar, ayyakul al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Nabi itu dalam sehari itu istighfar sampai dengan 70 kali. Dalam riwayat lain sampai 100 kali. Padahal Nabi dosa yang dulu udah diampuni. Apalagi kita yang banyak melakukan dosa. Itu yang ketiga. Banyak keutamaan istighfar. Silakan jamaah cari di Al-Hujjah juga, udah kupas secara khusus, zikir juga, doa juga dengan istighfar ini. Kita udah khusus buka juga. Dan keempat, apa itu? Yaitu bersyukur. Wala tatrukis syukra. Jangan meninggalkan syukur. Wa tahrumuz ziyadah. Maka akan terhalangi untuk ditambahkan rezekimu. Ini ayat yang sering kita dengar bunyinya apa? La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita ditanya apa sih sebenarnya definisi syukur? Apa makna syukur? Kalimat syukur, Bu, perlu diingat ini adalah di antara nama, salah satu nama Allah. Nama Allah itu Asy-Syakur. Syukur itu pada hakikatnya, kalau dilihat dari sisi definisi syukur ini, maka para ulama menjelaskan di antara beberapa definisi atau pengertian dari kalimat syukur ini adalah di antaranya seperti dikatakan dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, kata syukur dalam bahasa artinya yang terdiri dari kalimat yaitu huruf shin, kaf dan ra, menunjukkan pujian pada seseorang atas kebaikan yang ia perbuat. Ini kalimat syukur. Lalu Imam Asy-Syaukani menjelaskan bersyukur kepada Allah adalah memujinya dengan balasan atas kenikmatan yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan syukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Syukur itu kita melakukannya dengan lisan, dengan hati, lisan dan anggota badan. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Sedangkan alhamdu atau pujian itu tidaklah dilakukan kecuali dengan ucapan saja. Makanya di antara definisinya adalah syukur ini adalah sarfun ni'ami ala ma yardahul mun'im, menggunakan nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat di tempat yang diridhoi oleh yang memberikan nikmat. Ngerti apa bingung? Lihat, sarfun ni'ami, menggunakan semua nikmat. Ya. Alama yardahul sarfun ni'ami, kita menggunakan semua nikmat, apapun, kesehatan, mata, kaki, semua nikmat, ya, itu di tempat yang diridhoi oleh yang memberikan nikmat. Ya. Jadi kita menggunakan semua nikmat itu di tempat yang diridhoi oleh yang memberikan nikmat. Allah berikan kita nikmat apa? Gunakan di tempat yang Allah ridhoi. Kalau ibu diberikan kesehatan, gunakan untuk ibadah. Kalau diberikan mulut, jangan banyak ngomel. Jangan banyak gibah. Gunakan untuk tilawah Al-Quran, gunakan untuk berzikir. Kalau kita diberikan harta, gunakan di tempat yang Allah ridhoi. Maka disinilah, jadi menggunakan nikmat di tempat yang diberikan oleh pemberi nikmat, ini bentuk wujud syukur kita. Makanya wujud syukur kita adalah, apa wujud syukur kita? Ketika Allah tadi firmankan kepada kita, wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ya. Ingatlah kepadaku apa nikmatmu, bersyukurlah kepadaku, jangan kamu kufur. Makanya wujud syukur kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ya. Allah telah mewajibkan kepada kalian, menetapkan kepada untuk menyembah hanya kepadanya. Wal bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bahkan Allah mengatakan, syukurli wali walidaik, bersyukurlah kepadamu dan juga kepada kedua orang tuamu. Nah, syukur kita kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Dan syukur kita kepada orang tua kita dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini wujud syukurnya. Ya.
Itu syukur kita. Jadi syukur kita kepada Allah hakikatnya adalah melakukan ibadah kepada Allah, dan wujud syukur kepada kita kepada kedua orang tua kita dan dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Makanya Nabi ajarkan kepada kita, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. Lalu Nabi SAW juga tegaskan kepada kita, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Fa in lam tajid ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tatawlu qad kafatumuhu. Kalau kamu tidak mendapatkan, tidak bisa membalasnya, maka doakan orang yang berbuat baik kepadamu sampai kamu merasa membalasnya. Makanya salah satu di antara bentuk syukur kita kepada kedua orang tua kita adalah sering-sering mendoakan orang tua kita. Tetapi meminta balasan kepada perbuatan baik kita, maka ini tidak dikatakan sebagai bentuk syukur. Ya. Mengharapkan balasan dari orang lain terhadap perbuatan baik kita, itu tanda kita tidak ikhlas kepada Allah. Dan berbuat maksiat ini adalah di antara bentuk lupa bersyukur. Maka yang berkata, annal ma'asi kullaha min naw'il kufril asghar. Semua bentuk maksiat itu adalah termasuk kufur kecil, kufur nikmat. Fa inna tidu syukri allazi huwal amalu bitta'ah. Karena itu bertolak belakang dengan bersikap syukur, yang syukur itu adalah bentuk diantara ketaatan. Syukur itu memiliki 3 rukun, Bu. Dia orang itu tidak dikatakan bersyukur kecuali dia memiliki 3 rukun ini, sebagaimana beliau jelaskan dalam Addatus Sabirin wa Zakhir Asy-Syakirin. Pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Ini baru kita dikatakan bersyukur. Yakini semua nikmat dari Allah. Makanya Allah firmankan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian miliki, semuanya itu dari Allah. Makanya kalau Allah kasih kita rezeki, jangan pernah menyangka itu hasil usaha kita. Kalau ibu diberikan anak, diberikan kesehatan, jangan menyangka itu karena saya olahraga, karena saya jaga kesehatan saya. Enggak, semuanya ingat dari Allah. Kalau kita sadar semua itu nikmat dari Allah, semua rezeki yang kita miliki nikmat dari Allah. Itu bahkan Allah tegaskan kepada kita, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, rezeki kalian itu di langit. Maka gunakan dalam kebaikan kepada Allah. Jangan berkata, itu uangku terserah aku mau kepakai untuk apa. Subhanallah. Nanti kalau ambil itu nikmat baru kerasa. Mulut saya kan juga, mulut saya terserah sih mau pakai untuk apa. Nanti kalau Allah jadiin itu stroke, mulutnya gimana Ibu? Penyok, Bu. Itu. Makanya kenapa Allah itu nyuruh para akhwat itu berbusana syar'i, jangan berkata, terserah Ustaz, rambut punyaku, badan punyaku. Mau saya pamerin kek, mau orang nikmatin kek. Subhanallah. Emang Ibu nggak mau bantu saudara-saudara kita ini? Lalu berkata, matanya aja yang jelalatan Ustaz. Subhanallah. Bu, coba lihat Bu. Ibu perhatiin. Di antara sunatullah, Bu, ketika Ibu taruh gula, taruh permen kebuka, apa yang terjadi, Bu? Nah, semut datang nggak? Ibu bisa usir. Gimana cara ngusir semutnya, Bu? Hah? Gimana cara ngusir semutnya? Coba Ibu letakin 2 permen, Bu ya. Satu kebuka, satu nggak kebuka. Yang akan dikunjungin semut yang mana? Pasti, Bu. Pasti akan dikunjungi. Cara ngusir semutnya gimana? Tutup, Bu. Karena sunatullahnya, Ibu pamer, pasti banyak yang melihat. Namanya laki-laki. Laki-laki itu senang keindahan, wanita senang berdandan. Ya apa enggak? Lihat aja ibu-ibu kalau mau keluar rumah, berapa lama dandannya? Karena itu sunatullahnya, Bu. Laki-laki itu senang lihat. Kalau dibuka pasti akan dilihat. Ya, makanya cara agar ibu tidak dilihat, maka tutuplah, Bu. Ya. Matanya aja yang jelalatan, Ustaz. Bukan gitu cara kita mesti memikir. Bantu saudara kita. Ya, bantu.
Makanya rata-rata pada doyan pamer rambut apa ketika masih muda, udah tua ditutupin. Kenapa rambutnya ditutupin? Karena uban. Ya, bersyukurlah kalau ibu sadar bahwa menutup itu adalah apa, menutup rambut itu adalah di antara aurat. Alhamdulillah kalau ibu menutup aurat karena menutup rambut karena uban, gak dapat pahala, Bu. Tapi kalau ibu berusaha syar'i nutup apa, pakai jilbab karena ibu tahu itu syariat dari Allah, selama ibu pakai jilbab setiap detiknya dicatat pahala oleh Allah. Karena ibu taat melaksanakan perintah itu. Ya. Nah ini. Lalu yang kedua apa? Memuji Allah atas nikmat tersebut. Makanya kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan kalau dapat nikmat kita baca apa? Kalau dapat nikmat baca apa? Ya. Tambahin alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat nggak sesuai harapan baca apa? Innalillah alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi jangan cuma ngucapin alhamdulillah kalau dapat sesuai dengan harapan. Kita tetap, Nabi bilang kalau dapat sesuai dengan harapan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika beliau mendapatkan tidak sesuai dengan harapan, beliau membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Ibu dulu bercita-cita kepingin suami kaya raya itu, lalu Allah takdirkan tidak kaya raya. Bisa jadi itu ibu perlu syukurin, karena kalau suami ibu kaya raya nggak jamin ibu duduk taklim. Benar apa enggak? Kita itu seringkali rajin ibadah kalau lagi ada musibah, kalau ada masalah khusyuk ibadah. Kalau lagi banyak rezeki, di mana banyaknya? Ya. Nah yang ketiga, ya. Yang ketiga rukun syukur. Tadi pertama apa? Mengakui nikmat semuanya berasal dari Allah. Yang kedua memuji Allah atas nikmat tersebut. Yang ketiga meminta bantuan untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan kenikmatan dalam ketaatan. Yaitu kita berdoa, memohon, minta tolong kepada Allah agar nikmat ini kita gunakan dalam ketaatan kepadanya. Ibu dapat rezeki, gunakanlah untuk sedekah, gunakanlah untuk umrah. Jadi ketika rezeki kita berlimpah, bukan gayanya yang dinaikin, tapi yang dinaikin apa? Sedekahnya, Bu. Ingat kaidah hidup, semakin banyak gaya, banyak tekanannya, Bu. Semakin berat tekanannya, itu bukan gayanya yang dinaikin. Ibu tetap sederhana. Gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Dengan kita menjadi bersyukur kepadanya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Ini tema yang perlu untuk kita kupas terkait dengan syukur ini. Karena ada hal-hal lain juga yang perlu kita perhatikan di bab syukur. Terutama apa keutamaan syukur. Hakikat bersyukur itu seperti apa. Lalu nama Allah Asy-Syakur itu apa. Ini di antara perkara-perkara penting untuk kita pelajari. Dan hanya nyingkungkan sekilas. Ingatlah, bahwa jangan pernah lupakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun ibu berada. Lalu jangan lupa berdoa, terus minta, gantungkan diri kepada Allah. Lalu jangan lupa untuk berbanyak istighfar dimanapun kita berada. Makanya hampir di setiap ibadah-ibadah kita disunahkan istighfar. Karena kenapa? Bisa jadi di sana ada kekurangan, dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, hakikat syukur itu adalah menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat itu di tempat yang diridhoi oleh memberikan nikmat. Akui semua nikmat itu berasal dari Allah. Bersyukurlah, puji Allah atas nikmat tersebut, dan gunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa berzikir, memperbanyak istighfar, sebanyak berdoa, juga senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ada? Ada yang bertanya? Enggak ada? Baik, kalau memang tidak ada, cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.